Tempo ini majalah maksudnya. Ya, majalah Media Tempo berencana gagalkan Prabowo tampil di sidang umum PBB. Kita tahu Pak Prabowo 2 hari ini tampil di PBB untuk memberikan General Assembly ya, untuk General Debate di United Nations di New York, dan itu akan digagalkan oleh media Tempo. Sebegitu bencinya Tempo sama Pak Prabowo ya. Bukan Temponya yang benci Prabowo. Oh iya. Yang buat konten ini. Oh iya. Jadi kontennya kalau saya lihat ini. Tapi bener nggak tuh Tempo? Coba dicek dulu. Nah, karena kan Tempo ini sering ngeritik soalnya, Bang. Ya, itu kan tugasnya, Bang. Oh iya, benar. Jamin undang-undang. Iya. Kita itu dijamin undang-undang, dan apalagi media, dan itu memang tugasnya mewakili publik untuk mengontrol pemerintah. Karena ada satu kementerian bilang, Tempo kok rasanya benci sekali sama kementerian saya. Makanya dituntut secara perdata. Benci dan sayang itu kan perasaan. Oh iya benar. Perasaan. Karena beritanya jumlahnya banyak kan menyerang katanya. Lah, kalau mau beritanya sayang-sayangan, ya bikin iklan aja, Bang. Oh iya. Advertorial gitu kan. Cocok. Jadi memang tugas kita harus kembali kepada esensinya. Media itu punya peran untuk kontrol publik dan edukasi gitu kan. Karena mereka menggunakan uang rakyat. Nah, media itu adalah wakil publik, wakil dari rakyat itu untuk meminta informasi dari pejabat negara. Lanjut, Bang. Nah, jadi informasinya kayak apa nih? Bener nggak Tempo menghalang-halangi Prabowo tampil di sidang umum PBB? Jadi ini ada video yang darurat militer yang dibangun media Tempo memang sudah didesain untuk menghancurkan TNI. Nah, ada sebuah video yang itu menggambarkan cover dari majalah Tempo ya, yang itu menceritakan bagaimana Tempo melakukan tugasnya untuk mengkritisi kebijakan, fenomena yang ada gitu ya. Dan ini kemudian dijadikan sebagai konten dan disebutkan Tempo bermaksud ingin menggagalkan Prabowo ke pidato di UN, di PBB, agar ketika konten ini semakin viral, misalkan Tempo ini semakin dugaan si penulis ya, Tempo ini bermaksud ingin negara kacau gitu ya, dan Prabowo-nya nggak jadi berangkat ke sana. Itu narasi yang digambarkan. Nah, kita dengar sebentar ya. Dan Prabowo, media Tempo yang sekarang menjadi milik MDIF atau Media Development Investment Fund, kepunyaan bankir Yahudi George Soros dan keluarga Rothschild, tidak senang dengan Prabowo dan TNI. Nah, kepemilikan media satu lagi. Tempo itu adalah perusahaan TBK, Bang. Siapapun, Bang Gaib ataupun Prabowo atau Bang Furkon mau beli sahamnya Tempo, bisa aja di bursa saham. Jadi siapa aja bisa beli, asing juga bisa beli, masuk ke bursa efek, saya beli saham Tempo, bisa. Ini. Termasuk George Soros, George Washington, Josh Horizon, Josh Clooney, boleh dong. Siapa aja bisa beli ya, termasuk bisa kita. Kalau kita punya duit, kita borong aja saham Tempo, bisa. Jadi itu TBK Tempo ya. TBK perusahaan terbuka. Jadi siapapun bisa miliki. Jadi ini bukan asing segala macam. Ini mekanisme lembaga usaha ketika dia sudah berada di perusahaan terbuka, dia bisa dimiliki asing, dia bisa dimiliki dalam negeri. Jadi abang yang bikin konten juga bisa beli. Nih. Ya, silakan Bang beli akuisisi majalah Tempo, Bang. Beli aja langsung 3 juta lembar saham gitu ya. Nah, video ini kemudian beredar dan menggambarkan oleh si pemilik konten, menggambarkan Tempo ini ingin Prabowo supaya nggak berangkat di UN. Nah, Tempo sendiri membantahnya melalui cek fakta Tempo, menjelaskan pemimpin redaksinya Setri Yasra klaim bahwa Tempo berusaha menggagalkan kehadiran Prabowo di sidang umum PBB adalah tuduhan yang keliru. Jadi Tempo tidak pernah mengeluarkan sikap ataupun statement yang menyatakan Tempo ingin menggagalkan Prabowo hadir di sidang terhormat tersebut. Kalaupun dia mengkritisi kementerian atau kebijakan, itu bagian dari kerja jurnalistik yang dilakukan ya. Dan berita-berita yang dihasilkan oleh Tempo itu melalui prosedur kerja-kerja jurnalistik. Ada proses yang dilewati, proses penyaringan informasi, proses verifikasi,
yang setahu saya sangat ketat yang dilakukan oleh Ini Tempo. di TikTok apa di IG? Di Facebook, Bang. Di Facebook lagi itu ya. Dan sekarang ini memang salah satu yang juga lagi fenomenal adalah membuat satu gabungan gambar-gambar. Ya. Jadi kayak berjalan, kemudian dikasih narasi, suara, Benar. voice over, kemudian ada teksnya di situ. Ya. Dan ini yang nerbitin siapa ya? Karena yang nerbitin juga ada yang pakai nama media juga tuh. Ini yang nerbitin kayaknya akun fake sepertinya. Akun fake ya. Namanya Eli Santoso ya, Nah, orang pakai masker gitu. Begitu udah disebar, kan orang bisa menyebarluaskan lagi tuh. Yes. Karena memang dari sisi pengambilan gambarnya bagus, ada cover temponya, ada gambar sidang PBB-nya, dan itu sangat mudah dikerjakan dengan lewat satu handphone loh. Benar. Karena anak saya juga bisa ngerjain itu. Iya. Gitu. Jadi dan itu disebar, kemudian orang lihat dan orang bisa menyebarkan lagi dengan begitu cepat. Ya, Macam-macam lah. ini hanya kesimpulan yang dia bikin sendiri ya. Iya, tapi ini menurutku dia bekerja sangat serius ya. Dia ngambil potongan-potongan gambar dari UN gitu ya. Punya Terus apa punya ya? cover majalah Tempo juga ya Punya dikumpulin cover ya. majalah Tempo yang dikumpulin, punya niat banget gitu ya. Iya. Beda dengan yang tadi, yang hanya ngambil screenshot dan ngubah judul. Iya. Itu gampang banget. Itu gampang. Kalau ini memang ada effortnya Ada lebih effort. ya, effortnya lebih. Dia Ya. ngumpulin gambar, scene by scene itu disambung-sambungin, dan narasinya dibikin sesuai dengan gambar visualnya gitu, Bang. Oh, jadi dipasin gitu ya. Dipasin. Wah, Jadi berarti kalau ngerti ini orang. kalau dalam sinematografi produksi Iya, iya. video itu kan penting ya. Ya ya. Jadi narasi sesuai dengan gambarnya. Gambarnya. Nah, ini kita Nanti Prabowo akan menjadi pembicara Bagus segala macam. Cuman sayangnya suara bagus Anda pakai untuk kepentingan informasi yang keliru ya. benar. Gitu. Oke. Dan untungnya ini sudah dicek fakta juga lah sama Tempo langsung gitu ya. Mereka membantah. Dan ini bahaya tidak. loh. Karena ini Tempo bisa didatengin sama pendukungnya Yes. Pak Prabowo, bisa didatengin Gerindra, bisa digeruduk untuk informasi yang sebenarnya tidak benar, dan Tempo tidak pernah menyatakan hal itu di liputan media manapun, baik majalah, online maupun TV dan digital. Oke. Informasi yang beredar bahwa majalah Tempo atau Tempo Media akan menggagalkan kehadiran Prabowo Subianto di sidang umum PBB. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Dan terbukti Prabowo pidato. Pidato dengan baik dan luar biasa, Luar dapat biasa. aplaus dari banyak kepala negara. Iya. Kita juga bangga ya. Oke Bang. Yap. Terima kasih Bang Ep. Banyak sekali info yang beredar yang kita cek, walaupun ini tidak seberapa. Ya. Karena kita satu minggu hanya 6, sementara tukang bikin hoax satu hari bisa 20. Kalau yang bikin hoaxnya Satu ada akun. Satu akun. Kalau dia punya 10 akun, maka dia udah bisa memproduksi 200 dalam satu hari. Yes. Kalau yang bikinnya ada 50, itu udah 1 juta konten beredar yang isinya hoax. Mengerikan, tapi ya ini yang bisa kita lakukan. Makanya jangan lupa dukung terus kami, Viral Tapi Hoax. Anda follow, Anda share. Kalau yang mau beriklan boleh juga, biar kami tetap semangat bawainnya. Walaupun nggak ada iklan semangat, tapi nggak ada iklan ya Bang. Iya. Apalagi kalau ada kopi di sini. Wih, Waduh. ada kopi nih. Aduh. Tumbler doang sama air putih Tumbler nih. doang sama air putih nih. Ini juga produser juga kayak nggak peduli gitu ya. Aduh. Oke Bang, thank you. Oke, terima kasih Bang Ep. Sampai ketemu lagi. Oke. Teman-teman, demikian Viral Tapi Hoax edisi kali ini. Kita akan ketemu di Viral Tapi Hoax minggu depan. Mose.